Pernah dengar kata legalisir dan langsung ngerasa, aduh urusan birokrasi lagi nih? Tenang, di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas misteri legalisir dokumen. Khusus buat Anda yang mungkin baru pertama kali terjun ke dunia administrasi dan ngerasa istilah-istilah ini tuh kayak bahasa asing, kita bakal bikin ini simple banget, janji. Coba bayangin, Anda lagi semangat-semangatnya ngelamar kerja atau daftar beasiswa. Semua formulir udah disiapin dengan rapi, tiba-tiba ada syarat wajib tertulis, harap lampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Terus Anda mikir, loh, emangnya fotokopi biasa aja nggak cukup ya? Harus diapain lagi nih fotokopinya? Kalau Anda pernah mikir gitu, Anda sama sekali nggak sendirian. Bingung dan frustrasi pas pertama kali ketemu syarat formal ini tuh wajar banget. Makanya, biar nggak bingung lagi, ini rute kita hari ini. Kita bakal cover 4 hal aja. Konsep utamanya apa, dokumen dan instansinya di mana, langkah mudah buat ngurusnya, dan terakhir, solusi praktis buat Anda yang nggak mau ribet. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep utama. Sebenarnya apa sih makhluk yang namanya legalisir ini? Gini, konsepnya tuh sederhana banget. Legalisir itu pada dasarnya cuma proses pengesahan. Coba bayangin, legalisir ini sebagai sebuah stempel kebenaran. Kenapa butuh stempel? Ya karena kalau kita cuma ngasih selembar fotokopi, siapa yang bisa jamin kita nggak ngedit nilainya di Photoshop sebelum difotokopi kan? Nah, disinilah pejabat berwenang dari pemerintah turun tangan. Mereka bakal ngecek dokumen asli Anda, ngecek hasil fotokopinya, terus mereka kayak bilang, oke, sip, ini beneran sama persis. Terus dicap deh pakai stempel resmi dan tanda tangan basah. Stempel itulah yang jadi jaminan mutlak kalau fotokopi Anda itu valid dan sah. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot ngelakuin ini? Pertama, ya buat ngebuktiin keaslian tadi tanpa ada keraguan sedikit pun. Kedua, ini bikin fotokopi Anda punya pengakuan hukum yang setara sama aslinya. Ketiga, ini ngebantu banget menyederhanakan administrasi buat instansi yang nerima. Jadi Anda nggak perlu tenteng-tenteng dokumen asli kemana-mana pas wawancara. Dan yang keempat, ini yang paling penting menurut saya, buat melindungi dokumen asli Anda. Bayangin aja kalau Anda harus ngirim ijazah asli lewat pos terus hilang. Wah, bisa gawat kan? Dengan legalisir, dokumen berharga Anda tetap aman tersimpan di lemari rumah. Nah, masuk ke bagian kedua nih, dokumen dan instansi. Pertanyaan selanjutnya pasti, terus saya harus pergi kemana buat minta stempel kebenaran ini? Aturan emasnya cuma satu, Anda harus balik ke instansi spesifik yang pertama kali nerbitin dokumen itu. Jadi nggak ada tuh satu kantor ajaib yang bisa melegalisir semuanya, ya. Kita lihat contohnya. Kalau urusannya sama dokumen kependudukan kayak akta kelahiran, ya Anda perginya ke Dukcapil. Kalau soal pendidikan kayak ijazah, Anda harus balik ke sekolah atau kampus tempat Anda lulus. Kalau urusan bisnis kayak akta perusahaan, larinya ke notaris. Logis banget kan? Pihak yang bikin dokumennya adalah pihak yang paling berhak ngecek kebenarannya. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, langkah mudah. Kayak gimana sih prosedur persisnya kalau kita datang langsung ke instansi pemerintah? Tunggu dulu. Sebelum Anda panasin motor atau mobil, perhatiin hal-hal ini biar nggak kejadian salah langkah yang bikin bad mood seharian. Pertama, bawa dokumen asli dan siapkan fotokopinya dari rumah. Jangan ngarep di sana pasti ada tempat fotokopi yang bisa dipakai umum. Kedua, pastikan kondisi dokumen asli Anda itu prima, nggak lecek, nggak robek. Dan pastikan hasil fotokopinya bisa dibaca dengan jelas banget. Ketiga, ini yang krusial dan sering dilupain. Cek jam operasional mereka. Instansi pemerintah tuh punya jam istirahat siang yang ketat dan kadang tutup lebih cepat di hari Jumat. Jangan sampai udah datang jauh-jauh malah pagarnya udah ditutup. Kalau persiapan udah aman, ini dia 5 langkah kronologis yang bakal Anda jalani. 1. Anda datang bawa dokumen yang udah rapi. 2. Sampai di instansi pemerintah, langsung ambil nomor antrian. 3. Siap-siap bayar sedikit biaya administrasi resmi kalau emang ada aturannya di sana. 4. Begitu nomor dipanggil, maju ke loket dan serahin dokumen asli plus fotokopinya ke petugas, mereka bakal melototin dan mencocokkannya kayak detektif. 5. Kalau semuanya udah klop, Anda tinggal duduk manis, nunggu mereka ngecap stempel dan menandatanganinya. Selesai deh, sama sekali nggak nyeremin kan? Langkahnya memang gampang, tapi mari kita bahas bagian keempat, solusi praktis tanpa ribet. Karena kita harus realistis soal satu hal, yaitu waktu Anda. Ngurus birokrasi, segampang apapun prosedurnya, butuh satu pengorbanan yang sangat mahal, waktu. Buat Anda para profesional muda, pekerja kantoran, atau mahasiswa tingkat akhir, ngurus ini artinya harus ngambil cuti. Belum lagi macet-macetan di jalan, dan berhadapan sama sistem antrian yang kadang panjangnya nguji kesabaran. Jujur aja, ngabisin waktu seharian penuh cuma buat nyari satu stempel itu, kadang rasanya nggak masuk akal buat jadwal Anda yang padat.
Nah, kalau Anda emang mentok nggak ada waktu, kabar baiknya dari sumber yang kita kumpulkan, Jangkar Groups bisa banget jadi pahlawan birokrasi Anda. Benefitnya jelas banget. Anda hemat waktu dan tenaga karena mereka yang bakal antri buat Anda. Prosesnya dijamin cepat dan yang terpenting, super aman. Dokumen asli Anda dipegang langsung sama ahlinya. Mereka juga nawarin konsultasi gratis buat mastiin dokumen Anda memenuhi syarat sebelum diproses. Plus, harganya terjangkau, transparan, dan nggak ada biaya siluman sama sekali. Jadi, daripada pusing dan stres mikirin jadwal bolak-balik ke kantor dinas, mending biarin ahlinya yang ngurus. Anda bisa langsung meluncur ke website mereka di jangkargroups.co.id. Atau kalau lebih suka ngobrol langsung, catat nih nomornya, +62 21 2200 8353. Manfaatin aja konsultasi gratis mereka hari ini juga buat beresin semua urusan legalisir Anda tanpa pakai pusing. Nah, sampailah kita di penghujung penjelasan kali ini. Saya harap istilah legalisir udah nggak lagi jadi monster birokrasi yang bikin deg-degan, tapi udah berubah jadi konsep stempel kebenaran yang gampang banget dikelola. Sebagai penutup, coba pikirkan, dokumen penting apa nih yang bakal Anda legalisir pertama kali untuk mengamankan masa depan Anda? Entah itu ijazah buat pekerjaan baru, atau akta buat keperluan bisnis. Pastikan salinan dokumen Anda punya kekuatan hukum yang mantap. Terima kasih udah belajar bareng di sesi kita kali ini, tetap terorganisir, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.